Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang matriks berbantu software matematika. Tapi sebelum kita masuk ke software matematika, maka kita harus paham terlebih dahulu bagaimana dengan konsep matriks. Setelah menyaksikan tayangan ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan pengertian matriks, menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari yang dalam sehari-hari yang berkaitan dengan matriks, menunjukkan konsep kesamaan matriks, memahami operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks dengan bilangan skalar dan perkalian, serta transpose matriks. Yang kelima, menyajikan determinan matriks. Yang keenam, menyajikan inverse matriks. Yang ketujuh, menyajikan matematika berkaitan dengan determinan dan inverse matriks. Dan menggunakan software matematika dalam pembelajaran matriks. Sekarang, coba perhatikan tabel absensi siswa kelas 3 berikut. Bulan Februari 2015. Nama siswanya ada Agus, Budi, dan Cica. Ada sakit, izin alfa. Agus sakitnya 0, izinnya 1, alfanya 3. Budi sakitnya 1, izinnya 2, alfanya 0. Cica sakitnya 5, izinnya 1 dan alfanya 1. Nah, ini tabel absensi siswa yang terdiri dari baris dan kolom. Sekarang, apa yang terjadi jika judul kolom yang ini kita hilangkan dan judul baris yang ini juga kita hilangkan, maka yang tersisa hanya apa? Yang tersisa hanya angka-angka di dalam ini. Ada 0, 1, 3, 1, 2, 0, 5, 1, 1. Coba kita lihat apa yang terjadi. Maka yang terbentuk hanya susunan angka saja. 0, 1, 3, 1, 2, 0, 5, 1, 1. Nah, susunan angka ini yang terdiri dari baris dan kolom itu disebut dengan matriks. Atau matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung kecil atau siku-siku. Itu untuk konsep matriks. Nah, yang dalam matriks itu, bilangan yang disusunnya disebut elemen. Ingat, bilangan yang disusun itu disebut elemen. Yang kedua, banyaknya baris dikali banyaknya kolom itu disebut ordomatriks. Banyak baris dikali banyak kolom itu disebut ordomatriks. Yang ketiga, sebuah matriks ditulis dengan huruf besar. Sekarang coba kita lihat contoh. Ada matriks A, ingat, ditulis dengan huruf besar, maka A-nya pun A besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 merupakan baris ke-1. 4, 5, 6 merupakan baris kedua. Ingat, tadi matriks itu disusun dari baris dan kolom. Barisnya ada berapa baris ini? Ada 2 baris. Kolomnya ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Jadi ada 3 kolom. Sekarang kita lihat di sini angka 4. Angka 4 adalah elemen baris kedua kolom ke-1. Itu untuk angka 4. Kalau angka 2 ini berarti elemen baris keberapa? Elemen baris ke-1 dan kolom kedua. Tadi ingat, elemen itu adalah angka yang terdapat dalam matriks. Selanjutnya, berapa ordo dari matriks ini? Ingat, ordo dari matriks adalah baris dikali kolom. Barisnya ada berapa? Oh, ada 2, kolomnya 3, berarti ordonya 2 kali 3. Itu. Ini untuk konsep yang pertama tentang matriks. Oke, sekarang kita masuk ke materi jenis-jenis matriks. Ternyata matriks itu terdapat beberapa jenis. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis apa saja dalam matriks itu, kita perhatikan matriks A dan matriks B berikut. Matriks A terdiri dari berapa baris? Betul sekali, matriks A terdiri dari 1 baris. Sedangkan matriks B terdiri dari berapa baris? Terdiri dari berapa kolom?
satu kolom dan barisnya ada 3 baris. Baris pertama 5, baris kedua 8, baris ketiga 9. Sedangkan kolomnya hanya ada 1. Sedangkan yang A barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Ingat, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Sekarang apa yang terjadi? Dinamakan matriks apa? Jika yang A hanya terdiri dari 1 baris dan 3 kolom, atau hanya terdiri dari 1 baris saja. Sedangkan yang B hanya terdiri dari 1 kolom saja. Nah, A adalah matriks baris, disebut dengan matriks baris. Kenapa? Karena hanya terdiri dari 1 baris saja. Jadi matriks yang terdiri dari 1 baris saja disebut dengan matriks baris. Yang B ini terdiri dari 1 kolom, maka ini disebut sebagai matriks kolom. Paham ya? Itu konsepnya mudah sekali. Selanjutnya matriks persegi. Matriks persegi itu adalah matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Ingat, persegi itu semua sisinya sama. Maka matriks persegi pun banyak baris dan banyak kolomnya itu harus sama. Itu untuk matriks persegi. Nah, perhatikan ini. Ini adalah matriks persegi panjang, yaitu banyak baris dan kolomnya berbeda. Konsep persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Panjang dan lebarnya itu harus berbeda, maka disebut dengan persegi panjang. Begitupun dengan matriks. Banyak baris dan banyak kolomnya pun harus berbeda. Sekarang kita lihat di sini. Kolomnya ada berapa? Ada 3. Barisnya ada 2. Beda tidak? Baris dan kolomnya beda, maka ini disebut dengan matriks persegi panjang. Contoh ya. Nah, lihat ini, ada berapa baris dan ada berapa kolom. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Jadi ada 4 baris. Kolomnya, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Ada 4 baris. Berarti ini matriks persegi atau matriks persegi panjang jika terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Ya, betul sekali, ini adalah matriks persegi panjang yang memiliki diagonal utama atau garis potong. Nah, jadi ini ordonya berapa? Berordo 4. Selanjutnya, perhatikan matriks berikut. Ada matriks A 1, 2, 3, 0, min 1, 7, 0, 0, 5. Terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Tapi perhatikan apa yang berbeda dari matriks ini, yaitu terdapat 3 angka 0 yang membentuk segitiga. Dan B ada juga, dan matriks B membentuk segitiga juga, tapi di bagian atas. Maka kedua matriks ini adalah matriks segitiga. Maaf, di sini harusnya ditulis segitiga ya. Maka kedua matriks ini disebut dengan matriks segitiga. Kenapa matriks segitiga? Karena matriks yang elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utamanya bernilai 0. Kan tadi diagonal utama ini ya. Nah, di atas ataupun di bawahnya itu yang bernilai 0. Itu disebut dengan matriks segitiga. Selanjutnya, nah, ini adalah matriks identitas, yaitu matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1. Jadi matriks identitas itu elemen yang pada diagonal utama ini membentuk atau bernilai 1. Itu disebut dengan matriks identitas. Nah, tadi sudah jenis-jenis matriks, maka sekarang kita akan memahami tentang transpose matriks. Nah, transpose matriks itu ditulis dengan A pangkat T. Jadi T-nya ditulis seperti pangkat. Nah, A adalah matriks baru, di mana elemen baris matriks A transpose merupakan kolom matriks A. Jadi, dalam transpose matriks itu mudah saja, konsepnya hanya menukar
elemen pada baris dan kolom. Jadi yang asalnya elemen baris menjadi elemen kolom, yang asalnya elemen kolom menjadi elemen baris. Konsepnya hanya seperti itu saja untuk transpose matriks. Kita lihat contoh. Nah, contoh yang pertama, ada berapa baris? Iya betul, ada 2 baris ya. Ini baris pertama, baris kedua. Kolomnya ada 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Sekarang kita transpose matriks A tersebut. Nah, ingat, tadi menukar posisi kolom menjadi posisi baris. Tadi kan ini barisnya ada 3, barisnya ada 2, kolomnya ada 3, maka kita harus transpose barisnya itu menjadi 3, kolomnya 2. Betul, kolom yang pertama angka 1 dan 4 diubah menjadi baris 1 dan 4. Kolom yang kedua 2 dan 5 diubah menjadi baris kedua. Kolom yang ketiga 3, 6 diubah menjadi baris ketiga 3, 6. Begitupun dengan kolom akan otomatis terubah. Begitupun dengan barisnya akan berubah menjadi kolom. Baris pertama 1, 2, 3 berubah menjadi kolom yang pertama 1, 2, 3. Baris yang kedua 4, 5, 6 berubah menjadi menjadi kolom kedua. Ini disebut dengan A transpose. Jadi A transpose itu hanya menukar posisi baris dan kolom saja. Oke, selanjutnya yaitu tentang kesamaan 2 matriks. Matriks A sama dengan matriks B. Jika ordo matriks A itu sama dengan ordo matriks B. Jadi ingat syarat yang pertama, ordonya itu harus sama. Yang kedua, elemen yang seletaknya itu harus sama. Ini syarat dari kesamaan 2 buah matriks. Nah, kita perhatikan 2 buah matriks tersebut. Ada matriks A dan matriks B. Kita lihat dulu syarat yang pertama, ordonya harus sama. Kita selidiki, ordo dari matriks A ini berapa? Barisnya ada berapa? Ada 2 baris. Kolomnya ada 3 baris. Berarti ordonya 2 kali 3. Ini untuk ordo matriks A. Sedangkan ordo matriks B sama tidak? Oh, ternyata sama. Barisnya terdapat 2, kolomnya 3. Berarti ordonya ini 2 kali 3. Maka sekarang kita cek apakah elemen-elemennya itu sama. Kita lihat elemen pada baris pertama, kolom pertama. Ya, sama-sama 1 ya. Sedangkan baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, baris pertama, kolom kedua, min 2. Baris pertama, kolom ketiga, 3. Nah, ini yang berbeda ini, X min 7 dan 6. Kenapa berbeda? Bukan berbeda, ini hakikatnya sama. Tapi di sini ada X, maka kita harus mencari nilai X ini. Sekarang baris kedua, kolom kedua 0. Sini sama tidak? Oh, sama. Yang ini min 1, di sini 2 ya. Ini pun hakikatnya sama, tapi di sini masih menggunakan Y. Maka kita harus mencari nilai Y ini. Itu untuk guna dari kesamaan matriks. Jadi kita bisa mencari nilai X dan Y dalam elemen ini. Nah, karena tadi syaratnya adalah elemennya harus sama, maka X min 7 ini sama dengan 6. Maka X sama dengan 13. Dari mana 13? Kita kalikan kedua ruas dengan min 7. Maka X sama dengan 6. Bukan min 7 tapi plus 7 ya. Maka kedua ruasnya harus dikalikan dengan plus 7. Maka X sama dengan 6 ditambah 7 jadi 13. Min 7 ditambah 7 sama dengan 0. Jadi tersisanya X saja, maka X sama dengan 13. Begitupun dengan 2Y, maka 2Y ini sama dengan mana? Sama dengan min 1. 2Y sama dengan min 1. Kita kalikan dengan tidak dikalikan, maaf. Tapi ini dibagi dengan 2. Maka min 1 dibagi 2 adalah min 1/2. 2Y dibagi 2 sama dengan Y. Jadi Y sama dengan min 1/2. Kenapa dibagi 2? Untuk menghilangkan angka 2 ini di depan Y. Jadi Y nya harus 1. Kenapa? Karena yang kita cari bukan 2Y, tapi nilai dari Y. Maka dibagi dengan 2. Itu untuk transpose matriks contoh ya. Nah, diketahui ada matriks K. Baris yang pertama P
5, 8. Baris yang kedua 2, 4, 3R. Baris yang ketiga 3Q 11. Kolomnya ada 3. Nah, elemen pada baris pertama dan kolom pertama itu P. Elemen, nah ini ya, ini nilai P. Ini 3R, ada R-nya, berarti kita harus mencari P, R, dan Q. Ini elemen baris kedua kolom ketiga. Sekarang yang Q elemen baris ketiga kolom kedua, betul. Dan matriks L, ordonya ini harus sama. Sudah kita bisa dilihat ya, ordonya itu sama, maka kita bisa mencari, dan elemen-elemen yang lainnya juga sudah diketahui dan sama. Maka jika matriks K dan L itu sama, maka R adalah, kita disuruh menentukan nilai R. Ini 3R sama dengan 4Q, berarti kita harus mencari terlebih dahulu nilai Q. Q sama dengan 2P, maka kita harus mencari dulu nilai P. Jadi pada dasarnya kita harus mencari nilai P, Q, dan R terlebih dahulu. Nah, untuk nilai P, matriks K, matriks L, P itu sama dengan 6. Jadi P-nya itu 6. Sekarang Q-nya. Q itu sama dengan 2P. Maka tadi P-nya 6, kita substitusikan. P-nya itu dengan angka 6. Maka Q sama dengan 2 dikali 6, yaitu 12. Sekarang 3R ini sama dengan 4Q. Q itu adalah tadi 12, maka kita substitusikan Q-nya yaitu 12. 3R sama dengan 4 dikali 12, yaitu 48. Tapi ini yang kita ketahui baru sampai 3R saja. Berapa nilai R sesungguhnya? R jadi sama dengan 48 dibagi 3, yaitu 16. Nah, ini untuk kesamaan dua buah matriks. Paham ya? Selanjutnya operasi pada matriks. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ada perkalian skalar dan skalar dengan matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk penjumlahan atau pengurangan matriks, matriks A dan B dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ordonya sama. Ingat, jika ordonya sama. Dan yang kedua, hasilnya merupakan jumlah atau selisih elemen-elemen yang seletak. Jadi, penjumlahan dan pengurangan matriks ini, syarat yang pertamanya ordonya itu harus sama. Jika ordonya harus sama, jika ordonya telah sama, maka kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletaknya saja. Jadi, kalau elemen baris pertama, kolom pertama, bisa dijumlahkan atau dikurangi dengan elemen pada baris pertama dan kolom pertama juga pada matriks kedua. Nah, contoh. Ingat, tadi syarat yang pertama, ordonya itu harus sama. Kita lihat matriks A dan B. Ordonya sama tidak? Ordonya yaitu 2 kali 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kita hanya bisa menjumlahkan atau mengurangi matriks yang elemennya seletak. 1 berarti seletak dengan min 2. 2 seletak dengan 5. Min 3 berarti seletak dengan 1. Maka kita hanya bisa menjumlahkan yang seletak saja. Jika A ditambah B, A ditambah B, bagaimana hasilnya? Berarti matriks A ditambah matriks B masih akan berbentuk matriks juga ya, karena ini penjumlahan matriks. Matriks A ditambah dengan matriks B, kita lihat elemen yang seletaknya 1 seletak dengan min 2, berarti 1 ditambah min 2. Berapa 1 tambah min 2? Yaitu min 1. Sedang sekarang 2 ditambah 5, berarti 7. Min 3 ditambah min 1 yaitu min 4. Ini 3 ditambah min 3 jadi 0. 4 ditambah 0 jadi 4. 7 ditambah 9 jadi 16. Maka hasil dari A tambah B yaitu min 1, 7, min 4, 0, 4, 16. Nah, contoh yang kedua. Matriks A dan matriks B, ingat ordonya harus sama. Ordonya sudah sama ya. Matriks A 1, 2, 3, 4. Matriks B min 2, 5, min 3, 0. Dan matriks C min 1, 7, 0, dan 4. Yang ditanyakan adalah A ditambah C
dikurangi A ditambah B. Maka yang langkah pertama adalah kita harus jumlahkan dulu A tambah C dikurangi A ditambah B. Maka bahasannya A ditambah C dikurangi A tambah B. Nah, ternyata kita bisa sederhanakan. Ini A plus, ini A min. Berarti A dikurang A, maka hilangkan jadi 0. Maka yang tersisa adalah plus C dan min B. Jadi C dikurangi B. Tadi matriks C itu adalah min 1, 7, 0, 4. Matriks B min 2, 5, min 3, 0. Maka kita tinggal kurangi saja. Min 1 dikurangi min 2. Berarti sama dengan min 1. Min 1 tambah 2 itu 1. Sekarang 7 dikurangi 7 dikurangi 5 sama dengan 2. 0 dikurang min 3. Karena min jadi plus, jadi 0 tambah 3. 4 dikurang 0, 4. Jadi A tambah C dikurang A tambah B, yaitu adalah matriks yang isi elemennya 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kita memahami tentang konsep dasar pada pembelajaran matriks, maka kita bisa mulai menggunakan software matematika untuk pembelajaran matriks. Yaitu di sini kita akan menggunakan software yang mudah saja, yaitu Matrix Operation, untuk membantu menyelesaikan permasalahan penyelesaian soal matriks. Bisa di-download di Play Store seperti ini tampilannya, yaitu Matrix Operation. Tinggal diinstal saja, lalu dan juga tidak terlalu memiliki penyimpanan yang besar sehingga bisa digunakan dan praktis sekali. Tinggal dibuka saja, diinstal, kemudian siap untuk digunakan. Nah, seperti ini tampilan dari Matrix Software Operation setelah diinstal. Di situ ada lambang S warna biru ya, Matrix Operation. Penggunaannya sangat mudah sekali seperti pada aplikasi-aplikasi yang lain. Kita tinggal mengklik saja, lalu akan muncul tampilan utama dari software Matrix Operation ini dan siap untuk digunakan seperti biasa. Nah, ini adalah tampilan awal dari software Mathematica Matrix Operation, dan ini adalah beberapa pilihan menu yang dapat kita pilih, yaitu ada transpose, determinant, inverse, dan lain sebagainya. Nanti bisa dipelajari. Terus ini untuk matriks B-nya, matriks A-nya, dan di sini kita akan ubah terlebih dahulu baris dan kolomnya. Nah, kolom yang pertama itu untuk baris dan yang kedua itu untuk kolom. Kita akan jadikan matriks berordo 2x2, maka kita tinggal pilih saja kolomnya 2 dan barisnya 2, sehingga akan terbentuk matriks yang berordo 2x2. Jika sudah didapatkan angkanya, maka tinggal save. Maka akan muncul matriks berordo 2x2 dan 0-nya kita isi dengan elemen-elemen matriks yang akan kita hitung. Elemen pertama 1, 2, 3, dan 4. Misalkan saya mengisikan elemen matriksnya seperti itu. Untuk matriks B-nya elemen pertamanya 3, 2, 1, dan 7. Nah, kita akan terlebih dahulu menghitung A ditambah B. Maka kita tinggal pilih menu yang tadi dan kita klik A ditambah B. Maka akan langsung muncul hasilnya. Hasil dari elemen-elemen hasil penjumlahannya, yaitu 4, 4, 4, dan 11. Itu adalah penjumlahan matriks A ditambah B. Hasilnya adalah itu. Nah, sekarang kita coba pengurangannya. Berarti tinggal diklik saja yang pengurangan. A dikurangi B. Maka hasilnya min 2, 0, 2, dan min 3. Itu untuk penggunaan software Matrix Operation dalam penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita bisa cek hasil penjumlahan dan pengurangan kita itu betul atau tidak. Nah, gitu. Nah, ini untuk membersihkan matriksnya. Jadi kita tinggal pilih tanda pensil itu, lalu clear matrix, dan selesai.
Jadi kita memiliki matriks yang kosong kembali dan siap untuk diisi dengan matriks yang baru dan kita bisa melakukan operasi yang baru. Selanjutnya yaitu perkalian skalar dengan matriks. Jika K suatu bilangan skalar, nah K-nya yaitu bilangan skalarnya. Maka perkalian K dengan matriks A dituliskan K dikali A adalah matriks yang elemennya diperoleh dari hasil kali K dengan setiap elemen matriks A. Jadi hanya mengkalikan skalar K ini dengan setiap elemen pada matriks A. Jadi perkalian skalar dengan matriks itu konsepnya mudah saja, hanya mengkalikan nilai skalar di ini dengan matriks A, dengan setiap elemen matriks A. Gampang ya? Coba kita perhatikan contohnya. Sekarang kita lihat matriks A 1, 3 terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. 1, 2, min 3, 3, 4, 1 per 5. Tentukan elemen-elemen pada matriks 5A. Berarti skalarnya berapa? 5. Skalarnya itu 5. Berarti 5 dikali dengan elemen pada matriks A. Elemen baris pertama kolom pertama, elemen baris kedua kolom kedua, elemen baris pertama kolom kedua. Nah, kita kalikan setiap elemen tersebut dengan 5. Nah, mudah saja kan? 5A sama dengan 5 dikali matriks A. Setiap elemennya kalikan dengan 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, min 15. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 1 per 5, 1. Selesai. Hanya seperti itu saja untuk perkalian skalar dengan matriks. Kita akan pelajari tentang perkalian dua buah matriks. Jadi dua buah matriks yang dikalikan. Untuk mengkalikan dua buah matriks, yaitu untuk mencari elemen hasil dari perkalian tersebut, kita lihat elemennya itu terdapat di baris keberapa dan kolom keberapa. Kalau baris pertama, kolom pertama, maka kita kalikan setiap baris pertama dan kolom pertama pada setiap matriks ini. Nah, jadi pokoknya perkalian dua buah matriks itu, kalau elemen pertama, baris pertama berarti dikalikannya baris pertama, kolom pertama. Kalau elemen baris pertama, kolom kedua, maka dikalikan juga elemen pertama, baris kedua. Kalau elemen pertama, baris pertama, baris pertama, kolom kedua. Yang ini elemen baris pertama, kolom ketiga. Berarti dari sini elemen baris pertama dikali dengan elemen baris ketiga. Begitupun yang elemen baris kedua, kolom pertama. Berarti ini kan baris kedua kali kolom pertama. Yang ini baris kedua dikali kolom kedua. Baris kedua dikali kolom ketiga. Yang ini baris ketiga kolom pertama. Berarti ini kan baris ketiga kolom pertama. Yang ini baris pertama, baris ketiga kolom kedua. Yang ini baris ketiga kolom ketiga. Jadi ingat, hanya mengkalikan baris dan kolom. Di mana letaknya elemen tersebut, maka barisnya berapa, kolomnya berapa, tinggal dikalikan saja. Ingat, semua elemennya. Kalau misalkan di sini ada A11, A12 dan A13 di baris pertama, dikalikan dengan kolom pertama B11, B21, B31 untuk mencari nilai elemen pada baris pertama, kolom pertama. Nah, di sini kan letaknya A11 dikali dengan B11. Baris pertama, kolom pertama. Nah, kalau sudah, tambahkan A12 ditambah A12 dikali B21, terus ditambah A13 dikali B31. Nah, seperti itu ya konsepnya. Sekarang kita lihat di contoh. Ada dua buah matriks yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris pertama 1, 2, baris kedua 3, 4, baris ketiga 5, 6.
Kolom pertama 1, 3, 5. Kolom kedua 2, 4, 6. Dikalikan dengan matriks persegi panjang yang berorder berapa ini? 2 kali 3. Kalau ini ordernya berapa? 3 kali 2. Betul sekali. Kita kalikan menggunakan konsep perkalian dua buah matriks diperoleh. Tadi ingat, untuk mencari elemen pertama baris pertama, ini elemen pertama baris pertama, kita harus mengkalikan elemen pada baris pertama dan kolom pertama. Kok baris pertama 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 1 kali 2 tambah 2 kali 1. Terus sekarang baris kedua, baris pertama kolom kedua 1 kali 3 ditambah 2 kali 2. Selanjutnya baris pertama kolom ketiga 1 kali 4 dikali 2 kali 0. Nah, terus sekarang baris kedua elemen pertama, baris kedua, lihat di sini mana baris kedua 3 dan 4 berarti dan kolom pertama berarti 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 1. Sekarang baris elemen baris pertama kolom kedua 3 baris pertama baris kedua 3 kali 3 ditambah 4 kali 2. Sekarang selanjutnya baris kedua kolom ketiga 3 kali 4 ditambah 4 kali 0. Sekarang tinggal satu baris lagi. Baris ketiga dikali dengan kolom pertama 5 kali 2 10, 5 kali 2 6 kali 1. Sekarang baris ketiga kolom kedua 5 kali 3 6 kali 2. Baris ketiga kolom ketiga 5 kali 4 6 kali 0. Maka sekarang tinggal kita jumlahkan saja. 1 kali 2 ditambah 2 kali 1 4. 1 kali 3 3 ditambah 2 kali 2 4. 3 tambah 4 7. 1 kali 4 4 tambah 2 kali 0 0, maka 4. Jadi elemen pada baris pertama kolom pertama yaitu adalah 4. Elemen pada baris pertama kolom kedua 7. Dari mana? Tadi 1 dikali 3 2 kali 2 hasilnya adalah 7. Elemen baris pertama kolom ketiga dari mana? 1 kali 4 ditambah 2 kali 0 4. Begitupun seterusnya. Itu untuk perkalian dua buah matriks. Selanjutnya, kita akan coba perkalian saklar matriks dengan matriks dan perkalian antara dua buah matriks. Di sini kita sudah memiliki matriks yang memiliki ordo 3 kali 3 dan kita tinggal pilih di menu dan kita pilih yang AM alfa M. Nah, alfanya kita tulis untuk nilai saklarnya. Jika nilai saklarnya 5, kita tuliskan 5, maka otomatis akan mengkalikan sendiri dan hasilnya akan seperti ini. Ini untuk perkalian saklar matriks dengan matriks. Selanjutnya kita coba untuk perkalian dua buah matriks. Untuk perkalian dua buah matriks sama saja seperti yang tadi, hanya kita harus memiliki dua buah matriks. Matriks yang A kita gunakan untuk matriks yang tadi, karena ini contoh ya, misalkan. Nah, untuk matriks yang B, kita di sini memiliki matriks yang berordo 3 kali 2. Nah, kita ubah dulu dimensinya atau ukuran ordonya menjadi ordo 3 kali 3. Kita ubah, kemudian kita save dan kita ganti angka 000 itu dengan angka yang sesuai dengan matriks yang dibutuhkan. Kita ganti dengan 3, 2 dan angka 9. Kemudian kita pilih di menu, lalu kita pilih yang A kali B. Kita tinggal klik saja A kali B, kemudian setelah diklik, aplikasi akan otomatis menghitung berapa hasil dari perkalian A dikali perkalian matriks A dikali dengan matriks B. Maka hasilnya adalah, dan ini adalah hasil dari perkalian dua buah matriks, yaitu matriks A dengan matriks B. Maka hasilnya adalah matriks berordo 3 kali 3 dengan elemen-elemen di dalamnya yaitu 70, 30, 37,
82, 41, 45, 40, 25, dan 26. Itu adalah hasil dari perkalian dua buah matriks menggunakan software metric operation. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang determinan dan inverse matrix. Nah, determinan konsepnya bagaimana sih? Determinan itu diperoleh dengan mengkalikan elemen-elemennya atau mengkalikan elemen-elemen pada diagonalnya, kemudian menguranginya. Jadi, elemen pada diagonal utama dikurangi dengan perkalian dari elemen diagonal kedua. Ini diagonal pertama, ini diagonal kedua, atau diagonal utama dan diagonal sekunder. Diagonal pertamanya A11 dikali A22 dikurangi diagonal sekunder A21 dikali A12. Jadi hanya mengkalikan kemudian mengurangi saja untuk konsep determinan. Kita lihat contoh. Determinan matriks persegi berorder 2, tentukan determinan A jika min 2, 3, min 5, 4. Matriksnya ini, kita harus menentukan determinan dari matriks A tersebut. Tadi, konsep dari rumus matriks determinan yaitu mengkalikan diagonalnya kemudian dikurangi. Diagonal utama dikurangi diagonal kedua. Diagonal utama kita kalikan, min 2 kali min 4. Min 2 kali min 4, 8. Dikurangi min 5 kali 3, min 5 kali 3, min 2 kali 4, 8. Tanda min dengan tanda kurang dengan tanda negatif berdekatan, maka ini menjadi tanda tambah. 5 kali 3 yaitu 15. 8 tambah 15 sama dengan 23. Sehingga determinan dari matriks A ini adalah 23. Itu untuk ordo 2. Sekarang determinan untuk ordo 3 bagaimana? Determinan untuk ordo 3 juga sama konsepnya, yaitu mengkalikan diagonal utama dikurangi dengan diagonal kedua. Nah, kita lihat contohnya ya. Tentukan determinan dari matriks 3, 4, min 1, 4, 6, 2, 8, min 2, 3. Tapi sebelum kita mengkalikan, tadi pengkalikannya harus diagonal utama dulu. Diagonal utama kan ini 3, 6, 3, 4, 2 dikali dengan angka berapa? Min 1 dikali dengan angka berapa? Sedangkan ini harus dikalikan kan tadi. Maka langkah pertama kita harus memindahkan dua kolom pertama. Dua kolom pertama ini harus kita pindahkan. Kolom pertama ini kan 3, 4, 8. Kolom keduanya ini 4, 6, 2. Nah, ini kita harus pindahkan dulu, maka akan menjadi seperti ini. Dipindahkan dulu keluar matriks untuk apa? Untuk membantu perkalian dari diagonalnya. 3, 4, 8 keluarkan. 4, 6, min 2 keluarkan juga, maka menjadi seperti ini. Nah, barulah kita bisa mengkalikan. 3 kali 6 kali 3 ditambah 4 kali 2 kali 8 min 1 kali 4 kali min 2. Itu untuk diagonal utama. Sekarang diagonal sekundernya sama, berarti dari 8 kali 6 kali min 1 min 2 kali 2 kali 3 3 kali 4 kali 4. Ini untuk diagonal kedua. Maka diagonal utamanya 3 kali 6 kali 3 berapa tadi? 54. 4 kali 2 kali 8 64. Min 1 kali 4 min 2 yaitu 8. Maka hasilnya berapa? 126. Diagonal sekundernya 8 kali 6 kali min 1 yaitu negatif 48. Min 2 kali 2 kali 3 min 12. 3 kali 4 kali 4 plus 48. Tadi konsepnya setelah dikalikan adalah dikurangi. Maka 126 dikurangi negatif 12. 126 dikurangi negatif 12 berarti 120, sama saja dengan 126 ditambah 12 berarti 138. Itu untuk nilai dari determinan matriks ordo 3 menggunakan cara seperti itu. Sekarang kita akan coba menggunakan metric operation untuk menghitung nilai inverse dan nilai determinan dari suatu matriks. Kita akan menghitung dulu nilai determinan, tetapi sebelum itu kita bersihkan dulu matriksnya.
kita isi dengan elemen-elemen yang sesuai dengan matriks yang kita gunakan atau matriks yang akan kita hitung. Setelah itu baru kita masuk ke menu dan pilih menu determinan, maka akan langsung muncul isinya. Begitupun dengan inverse, kita tinggal mengisikan matriksnya, kemudian kita pilih menu dan menu inverse kemudian muncul. Nah, ini untuk nilai determinannya itu -5 dan inverse-nya kita tinggal klik saja, maka hasilnya adalah ini, -1/5, 0, 2/5 dan selanjutnya itu adalah hasilnya.